Pemirsa, di balik kehidupannya yang penuh dengan kontroversial, ternyata Dinar Kendi mampu membuktikan jika dirinya juga memiliki sebuah prestasi yang membanggakan dalam hidupnya. Tak banyak yang tahu sejak tahun 2020 lalu, Dinar diam-diam menempuh pendidikan di salah satu sekolah tinggi ekonomi di Surabaya, Jawa Timur. Dan setelah menjalani pendidikan selama 4 tahun dengan mengambil jurusan bisnis manajemen, Dinar berhasil meraih gelar sarjana manajemen dan diwisuda. Jadi penantian selama 4 tahun akhirnya aku wisuda juga. Jadi aku tuh kuliah tuh dari 2020 akhir. Nah akhirnya tuh waktu pas 2020 kan itu Covid tuh. Kenapa aku mendaftar kuliah kayak nggak ada kerjaan gitu kan, kayak di rumah waktu itu kan memang tidak boleh beraktivitas kan pada saat itu. Akhirnya aku mendaftar kuliah dan kuliahnya tuh selama 2 tahun 2021 tuh itu online semuanya. Jadi kayak kelasnya online semuanya kayak gitu, kayak Zoom semuanya kayak gitu. Ya, Dinar merasa bahagia dan bersyukur lantaran di tengah banyak masalah yang dihadapinya, kekasih Koh Apek ini bisa menyelesaikan pendidikannya tepat waktu. Dinar pun bahagia lantaran di momen wisudanya dirinya didampingi oleh kedua orang tuanya. Dinar pun merasa lega lantaran bisa menunaikan janjinya kepada ayahnya, Acep Ginayah Sobri, untuk bisa menjadi sarjana. Benarkah Dinar sebelumnya pernah menjadi seorang mahasiswa? Nah kalau bapak tuh seneng banget karena kan dulu tuh aku di Bandung itu aku kuliah sastra Inggris sampai semester 5 di Universitas Pasundan. Aku nggak lanjutin karena waktu itu aku cita-citanya pengen jadi DJ kan. Nah itu nggak aku lanjutin, aku langsung bergaul ataupun berkarya meraih cita-cita itu ke Jakarta. Akhirnya aku nggak melanjutkan nggak melanjutkan kuliah aku di Bandung. Nah bapak aku tuh sempat kecewa sama aku. Nah pas aku kemarin bisa menyelesaikan S1, bapak aku langsung seneng banget, kayak bahagia banget, kelihatan banget dari raut mukanya. Perjalanan Dinar untuk bisa meraih gelar sarjana memang tak mudah, banyak ujian yang harus dihadapi Dinar. Keputusan Dinar untuk melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi diambil pasca dirinya terjerat kasus bikini. Sempat mengalami depresi, Dinar akhirnya memutuskan untuk memperbaiki diri dan bertekad menjadi seorang sarjana. Lantas benarkah Dinar kesulitan membagi waktu antara kuliah dan karir? Tahun terakhir tuh bener-bener itu full tatap muka. Jadi kayak aku tuh sempat kayak ngatur jadwalnya susah banget. Kayak misalkan aku ada show di Medan, terus ada jadwal kuliah kayak bingung banget. Terus aku pernah kayak yaudah deh aku show aja kan, cari uang, karena kan itu udah terdaftar udah terjadwal kan kalau jadwal show itu, dan takutnya kena penalti kayak gitu kan, masalah uang gitu kan. Akhirnya tuh ketika aku kuliah lagi, jadi kayak udah banyak tugas tuh, jadi harus benar-benar diselesaikan kayak gitu, kayak ya tugas aku lebih banyak daripada mahasiswa lain kayak gitu-gitu sih. Sama halnya dengan Dinar, Lesti Kejora juga belum lama ini berhasil lulus dan meraih gelar sarjana ilmu komunikasi di salah satu universitas di Jakarta. Ya, meski Lesti tengah hamil muda, namun semangat ibu satu anak ini seolah tak pernah surut untuk bisa menyelesaikan pendidikannya hingga akhirnya meraih gelar sarjana. Lantas seperti apa perjuangan Lesti untuk meraih gelar sarjana? Benarkah Rizky Bilar turut andil membantu kelulusan Lesti? Saya juga tentunya sangat bangga sekali karena sebagai suami saya mensupport istri, tidak hanya lewat dukungan secara moral, namun juga kebetulan skripsi kita bahan materinya itu adalah diambil dari perusahaan yang kita dirikan juga, yaitu Lestari Code. Jadi Lestari Code menjadi materi skripsinya, dan kebetulan saya juga sebagai salah satu narasumber juga, karena memang saya dan tim mendapat bagian juga untuk untuk menjadi narasumber di skripsinya istri saya. Sebagai suami, Bilar tentu saja bangga melihat sang istri berhasil menyelesaikan pendidikannya tepat waktu.
Meski Bilar mengaku Lesti sempat mengalami gugup dan ada rasa takut saat akan menjalani sidang skripsi, namun Bilar meyakini sang istri mampu melewati ujian sidang dengan baik. Banget, dia nervous kemarin sebetulnya deg-degan, tapi saya coba support, bahkan sempat nggak bisa tidur juga sebelum sidang. Saya juga sempat ngetes dia, kita sempat kayak ngegoda-godain biasa lah suami istri kan, kadang-kadang saya ceng-cengin. Syukurnya dia punya dosen pembimbing yang memang benar-benar ngayom ya, benar-benar sesantai itu yang membuat dia jadi rileks. Sementara tak mau kalah dengan sang bunda, Muhammad Levian Al-Fatih Bilar atau yang kerap disapa Abang L, rupanya juga ingin membuktikan kebolehannya dalam berbahasa Inggris. Meski usia Abang L baru 3 tahun, namun kepintaran Abang L dalam berbahasa Inggris tak diragukan lagi. Tak hanya pintar, Abang L rupanya juga begitu antusias menyambut kelahiran sang adik. Sambil mengelus perut sang bunda sambil men-spill beberapa nama untuk calon adiknya. Namanya Iqbal. Iya. Kalau cewek namanya siapa ya? Siapa ya? Cipa. Tak dia saja. Hah? Tak dia saja. Dia. Oh, Dias. Selain Abang L, rupanya juga begitu perhatian dengan sang bunda. Abang L seolah menjadi garda terdepan untuk membantu sang bunda. Lihat saja bagaimana Abang L langsung gercep meminta Papa Bilar untuk membuat jus lantaran sang bunda tengah ngidam ingin minum jus. Bersama Papa Bilar, Abang L terlihat happy dan menikmati membuat jus jeruk permintaan sang bunda. Mau cat. Enggak pakai sebatu. Bentar ya. Nih belum. Belum, Pak. Belum. Udah. Nih, Bun. Buka dulu. Gimana bukanya? Oh gini. Gitu. Terima kasih. Jika Leslar tengah menanti kelahiran anak kedua, Aldi Taher justru tengah berbahagia lantaran pada Senin lalu Aldi kembali dianugerahi anak keempat. Ya, sang istri Salsabili melahirkan seorang putri yang berjenis kelamin perempuan secara sesar dan diberi nama Sheikha Zalina Brina Taher di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dalam akun Instagramnya, Aldi memposting foto sambil menggendong anak keempatnya dengan caption, "Alhamdulillah telah lahir putri kami tercinta, Sheikha Zalina Brina Taher, tanggal 2 September 2024, jam 12.38 waktu Indonesia Barat. Setelah 3 kali perjuangan induksi, tadinya Bunda @salsabili 06 mau lahiran normal, ternyata qadarullah diharuskan operasi sesar." Lantas apa arti nama dari putrinya itu? Nah, karena kemarin baru lahir, kemarin aku juga pas lahiran itu kan baru kelar nyanyi juga. Jadi datanya ada sama bundanya itu. Nama dari bundanya tuh, ya cuman ngasih beberapa pilihan, cuman dia bilang tuh boleh tuh Bun yang Sheikha depannya, terus di belakangnya bunda nambahin. Artinya ntar tanya aja langsung deh kalau ketemu sama bundanya. Ya, perjuangan sang istri untuk melahirkan putrinya kali ini memang tak mudah. Salsabili yang sejak awal ingin melahirkan secara normal. Namun apa daya, setelah 3 kali diinduksi, Salsabili hanya mengalami pembukaan 3. Dan demi pertimbangan keselamatan nyawa dan anaknya, Aldi memilih agar sang istri segera dioperasi sesar. Udah diinduksi 3 kali, tadinya mau normal lahirannya seperti anak yang sebelumnya kan, seperti Salju Alusya. Cuman pas diinduksi nggak ada pembukaan 1-2, pembukaan 1 cuman keduanya ketiga dia nggak lanjut pembukaan berikutnya. Akhirnya konsultasi ke dokter di Primaya Evasari kan, kata dokter ya sesar gitu. Akhirnya ngobrol sama istri dan akhirnya tindakan sesar.